Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan saudara sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat datang di Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jumantono, perwakilan Kabupaten Karanganyar. Cabang Jumantono 1, perwakilan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu cabang yang sudah berdiri sejak tahun 1975. Berarti termasuk cabang yang sudah lama dan bertepatan di wilayah selatan Kabupaten Karanganyar. Berikut kami sampaikan selanjang pandang cabang Jumantono 1 Kabupaten Karanganyar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Selayang pandang MTA Jumantono 1, perwakilan Kabupaten Karanganyar. MTA Jumantono 1, perwakilan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu cabang MTA generasi awal. Dirintis sekitar 4 tahun setelah Majelis Tafsir Al-Quran Pusat resmi didirikan dan berbadan hukum yayasan. Perjuangan Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jumantono 1 dimulai sejak tahun 1974 oleh para pendahulu, yaitu Bapak Suroto, Bapak Marino, dan Bapak Parjo. Nama saya Muhtadi Suroto, saya ulangi, Muhtadi Suroto. Di sini saya sebagai warga biasa. Hanya kebetulan saya di sini termasuk pemula Majelis Tafsir Al-Quran di cabang Jumantono 1 ini, yang dulunya biasa di Persdayu. Tapi sekarang ya karena MTA itu ya berada di masing-masing kecamatan, maka sekarang disebut Jumantono 1. Nah, sedikit kami aturkan bahwa sejarah adanya MTA di sini, bahwa sekitar tahun 80-an itu beliau Al-Ustadz Abdul Latif Saputro punya gagasan, ya, karena di sini itu satu kelurahan belum ada masjid, pada dimana kalau suatu daerah itu belum ada masjidnya, maka masjid itu daerah itu akan jadi gersang. Maka satu-satunya jalan untuk bisa daerah itu jadi tenang, aman, jadi ya subur, jadi tidak gersang, maka
supaya didirikan masjid. Kemudian pada tahun 80-an beliau Ustadz Abdul Latif Saputro sholat Idul Fitri di daerah Sedayu sini. Kemudian setelah sholat Idul Fitri, kemudian peletakan batu pertama di sini, yaitu diberi masjid namanya Masjid At-Tawabin. Memang awal dulunya itu pengajian karena ya untuk tempat ngaji itu ya perlu tempat, kemudian itu waktu masjid belum ada atau belum jadi, itu pengajian sudah resmi tapi masih bertempat di rumah seseorang. Karena berjalan waktu akhirnya bisa membangun masjid, masjidnya jadi, kemudian pengajian pindah ke masjid. MTA Jumantono I resmi dikukuhkan pada tanggal 18 November 1975 oleh almarhum Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro. Merupakan sebuah momen yang membanggakan bagi cabang yang beralamatkan di Dukuh Mindi, RT 1 RW 7, Desa Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Karena dahulu seusai menjadi khotib sholat Id yang digelar di Desa Sedayu, Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro berkenan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid At-Tawabin yang sekaligus sebagai gedung pengajian MTA Jumantono I. Dan alhamdulillah hingga saat ini bangunan tersebut senantiasa makmur dengan kegiatan ibadah bagi masyarakat setempat dan sebagai tempat kegiatan kemajlisan lainnya. Seakan seperti sunatullah bagi warga MTA dimanapun berada, bahwa tatkala Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diserukan, niscaya akan timbul halangan dan rintangan. Keadaan pada saat itu memang di daerah sini masih dalam keadaan yang ya istilahnya kampung, kumuh, dan jalan belum keras, becek. Tapi semangat teman-teman pada saat itu ya dalam ngaji memang ya semangat sekali. Pada awalnya memang di sini sudah kenal yang namanya Majelis Tafsir Al-Quran, sehingga teman-teman, rekan-rekan pada saat itu berkeinginan untuk ngaji. Ya, pada saat itu memang ngaji langsung di pusat Surakarta di Solo, yang gedungnya yaitu di Semanggi. Ya sederhana sekali pada saat itu, gedungnya memang sederhana sekali. Dan dari Jumantono, dari Sedayu ini beberapa kawan, beberapa rekan ya, saat itu kendaraannya sepeda onrel, tapi semangat berangkat dengan sepeda onrel. Termasuk saya itu ngaji di Gelombang Pusat, Gelombang Semanggi, itu bergabung dengan Gelombang 6 sore. Yang pada saat itu Gelombang 6 sore yang awal-awal sudah ada gelombang-gelombang yang lain. Tapi saya bersama Bapak Setio Hadi, Bapak Atmanto, Bapak siapa itu Suparjo atau siapa itu ya, Suryanto ya, itu ngaji di Gelombang 6 sore. Langsung dibina oleh beliau Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro ya, dengan semangat. Untuk selanjutnya memang tidak cukup ngaji di pusat ya, rekan-rekan sudah banyak yang tidak bisa ngaji ke Surakarta, maka ya, berniat untuk mendirikan cabang MTA. Maka diresmikannya ya pada awal tahun 1975 yang awal tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian ya,
Yang selanjutnya pada saat itu memang ngaji ya di rumah Bapak Marto. Jadi belum ada tempat, tapi ngaji di rumah Bapak Marto. Yang selanjutnya dengan perkembangan selanjutnya teman-teman pada satu semangat untuk yaitu membangun ya tempat ngaji. Membangun tempat ngaji bukan gedung, tetapi memang pada saat itu di Desa Sedayu ini belum ada masjid, maka beliau Al-Ustadz Abdullah Taufel Saputro menyarankan membuat masjid langsung untuk ngaji demikian. Sehingga ya berusaha untuk ya mendirikan masjid yang secara singkat ya sampai sekarang ya berdiri di depan itu. Itu masjid yang dulu dibangun kira-kira tahun 80-an, sehingga setelah tahun 85 itu sudah bisa dipakai walaupun dengan ya sederhana sekali. Artinya belum ya masih bangunan yang sederhana. Belum keramik, masih tegel hitam itu. Tak terkecuali bagi MTA Cabang Jumantono I di masa awal dakwahnya, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan dakwah MTA, para generasi awal itu dianggap sebagai orang yang merusak adat istiadat peninggalan nenek moyang mereka. Tidak hanya dari masyarakat, halangan pun datang dari aparat pemerintahan. Kala itu, setiap bulan, pengurus diwajibkan untuk melaporkan kegiatan kepada Polsek Jumantono dengan tembusan kepada Muspika. Bahkan, para ustadz yang akan mengajar kala itu harus mendapat izin dan rekomendasi dari kantor Kementerian Agama setempat. Namun, alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para generasi awal tersebut senantiasa bersabar dan beristiqomah, sehingga segenap halangan dan rintangan malah menambah kompaknya warga pengajian. Semakin bertambah nikmat tersebut bahwa pada akhirnya Bupati Karanganyar kala itu, Dr. Andes Hartono, berkenan meresmikan Masjid At-Tawabin sekaligus gedung pengajian MTA Cabang Jumantono I. Seiring berjalannya waktu, jumlah warga MTA Cabang Jumantono I semakin bertambah. Kebutuhan akan sebuah majelis yang lega dan nyaman menjadi kebutuhan yang harus segera ditunaikan. Sehingga pada awal tahun 2015, pengurus MTA Jumantono I bermusyawarah untuk mendirikan sebuah gedung majelis yang mandiri. Gagasan ini disambut antusias oleh segenap warga majelis. Terbukti penggalangan infak pembangunan majelis berlangsung meriah dan mengharukan. Kegiatan pembangunan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015. Dimulai dari penebangan kayu milik beberapa warga sebagai bahan papan cor, dilanjutkan dengan pembersihan dan penyiapan lahan bangunan. Dan pada tanggal 17 Agustus 2015, pimpinan perwakilan Ustadz Sunarno Esos M.Hum dan Kepala Desa Sedayu Bapak Winarno berkenan meletakkan batu pertama pembangunan gedung Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jumantono I yang direncanakan akan melewati beberapa tahap pembangunan, dari pembangunan aula utama seluas 200 meter dan perkantoran setinggi 2 lantai. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah, sampai saat ini telah berdiri megah bangunan Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jumantono I dengan nilai bangunan tidak kurang dari 1 miliar. Dengan terus melihat adanya sentuhan finishing pembangunan demi terciptanya
gedung majelis yang nyaman. Merupakan bukti konsistensi perjuangan dakwah MTA dari generasi ke generasi, dari masa kepemimpinan almarhum Bapak Setio Hadi dan dilanjutkan oleh Bapak Sutarno. MTA Jumantono mampu berkiprah dalam banyak bidang. Pada bidang bela negara dan kesamaptaan, Satgas MTA Jumantono I sudah berkiprah lewat Satgas Ampi Golkar dan seterusnya mandiri dalam Satgas MTA. Warga MTA Jumantono I juga aktif dalam kegiatan melalui berbagai elemen pendukung dakwah di MTA terus. Satgas Parkir, Satgas Bankom, Relawan Kemanusiaan atau SAR MTA, hingga penerus estafet perjuangan, yakni Pemuda MTA. Kegiatan kemanusiaan berupa bukti sosial donor darah rutin terjadwal setiap 3 bulan dalam satu wilayah selatan, serta paket sembako kemerdekaan senantiasa tersebar bagi mereka yang membutuhkan di sekitar warga majelis. Dalam bidang pendidikan, MTA Jumantono I berkontribusi dalam bidang pendidikan anak usia dini. Kegiatan pendidikan non-formal berupa TPQ MTA Jumantono I telah lama berdiri dan terus berbenah, dan berkat pertolongan Allah, TPQ MTA Jumantono I beberapa kali bisa menorehkan prestasi di lomba Al-Husna, tingkat perwakilan dan tingkat pusat. Sedangkan pada pendidikan formal pada tahun 2009 dirintis Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu KB TK MTA Jumantono I, dan pada waktu tahun 2012 turunlah izin operasional bagi lembaga pendidikan tersebut, yang alhamdulillah dari waktu ke waktu keberadaan KB TK MTA Jumantono I mampu memberikan perkembangan yang membanggakan lewat prestasi di beberapa bidang pendidikan, dan insya Allah dengan senantiasa menancapkan jarum-jarum keimanan pada pribadi anak, sehingga praktis dari pagi, sore, bahkan malam hari, kompleks MTA Jumantono I tidak sepi dari hilir mudik para pencari ilmu. Seiring berjalannya waktu, qadarullah, pada tahun 2023, Ustadz Sutarno sebagai ketua cabang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari Selasa, 16 Mei 2023, dikukuhkan kepengurusan yang baru untuk meneruskan laju perjuangan di Majelis Tafsir Al-Quran cabang Jumantono I dengan mengamanahkan Ustadz Sutrisno sebagai ketua cabang. Perlu saya sampaikan di sini juga bahwa cabang Jumantono I atau dulu memang disebut cabang Sedayu adalah warganya ya sangat taat kepada pimpinan pusat, dan bahkan dulu semua cabang dibeku, tetapi cabang Sedayu tidak dibeku. Ternyata ya karena kebersamaan, dan juga dikatakan dulu oleh pimpinan bahwa warga Sedayu sangat lugu-lugu dan taat, ya, selalu memegang amanah ataupun peraturan-peraturan
yang disampaikan dari pusat. Sejak dulu sampai sekarang warga MTA cabang Jumantono 1 ya betul-betul ya sangat taat ya. Kalau sekarang ya ketaatannya itu mencapai 90%, tidak 100%. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa keberhasilan cabang Jumantono 1 itu adalah karena kebersamaan. Warganya memang tidak pinter-pinter, tapi ya keluguan itu dan betul-betul bersatu. Kalau ada sesuatu itu memang ya dibicarakan bersama. Sejak dulu memang sudah dilakukan adanya musyawarah sebagaimana diperintahkan oleh agama. Dan juga masalah kebijakan politik, memang di MTA ataupun Majelis Tafsir Al-Quran bahwa keputusan dari pusat sampai daerah atau cabang itu adalah satu. Kalau dari pusat itu mengatakan A, sampai di bawah juga A. Kalau dari pusat itu menyampaikan kehilangan misalnya jarum, di daerah atau cabang beritanya juga kehilangan jarum. Itulah ketaatan warga MTA sejak dulu sampai sekarang, insya Allah masih dipegang teguh. Ustadz Heri Mursetiono sebagai sekretaris cabang. Kami diamanati sebagai sekretaris cabang. Perlu kami sampaikan perkembangan keadaan warga Jumantono 1 sampai saat ini, alhamdulillah perkembangannya cukup signifikan. Ada kisaran 300 warga. Adapun hari masuknya sekitar 300 warga tadi dibagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama, gelombang 1 itu warga ada 85 warga putra putri masuk hari Selasa, diambil oleh beliau Ustadz Soekarno. Yang kedua, gelombang 2A ada 120 masuk hari Kamis sore, diambu oleh Ustadz Samingan. Dan yang ketiga, gelombang 2B masuk hari Sabtu, ada 108 peserta putra putri, diambu oleh Ustadz Beni Raharjo. Di samping itu ada namanya gelombang remaja. Hari masuk hari hari Ahad sore ada sekitar 122 peserta putra putri, diambu oleh adik-adik Gurda, guru daerah muda. Kemudian selain 3 gelombang dan satu gelombang remaja tadi, kami di warga Jumantono 1 itu ada TPA. Jumlah santri kami ada 187 santri, diambu oleh 33 ustadz ustadzah, tersebar di 6 tempat. Pertama, Masjid Madi Majlis, kedua di Masjid Jagir Darul Fatah, kemudian ketiga di Jatisari, keempat di Masjid Dayu, kelima di Masjid Karang, keenam di Masjid Konang Puluhan.
Kemudian di samping itu di warga Jumantono MTA Majelis Tafsir Al-Quran Jumantono 1 yang sudah tergabung di Khususi, yang sudah berjamaah dalam hal ini, putra ada 27 peserta, putri 8 peserta, jumlah 45 peserta. Kemudian yang sekarang ini mengikuti pembinaan dan sedang meninjau, putra ada 8, putri ada 7. Mudah-mudahan nanti semua lolos menjadi warga Khususi. Dan Ustadz Sukirno sebagai bendahara cabang Jumantono 1. Ya, nama saya Sukirno. Saya di Jumantono 1 sebagai bendahara. Untuk itu Bapak dan Saudara perlu saya sampaikan tentang sedikit keuangan dari Jumantono 1, baik dari penggalangan dana, kehormatan yang dibebankan untuk Jumantono 1, yaitu yang pertama, sejak dari pembelian Pondok Putri itu untuk cabang Jumantono 1 mendapat kehormatan Rp236.520.000. Pada saat itu waktunya cuman 1 tahun. Dilanjutkan lagi untuk pembelian tanah di Jalan Slamet Riyadi ini. Jadi dari perwakilan disamakan, cuman waktunya saja yang agak tenggang waktu. Jadi ini disanggup dikasih waktu agak panjang, yaitu 2 tahun. Adapun cara penggalian dana pada warga untuk Jumantono 1 memang itu tidak sama rata, jadi sistem lelang lah atau menyanggupkan sendiri-sendiri, walaupun pada akhirnya itu ya tidak netes bahasanya. Jadi per bulan peserta ada yang menjanggupkan 500.000 per bulan, 300.000 per bulan, yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah ada yang 1 juta per bulan ada. Namun demikian juga ada yang 10.000, 25.000 per bulan. Tapi alhamdulillah dengan kesanggupan yang dinilai itu sangat banyak itu, tapi dengan kebersamaan insya Allah untuk cabang Jumantono 1 terselesaikan tepat waktu dan bisa lunas. Adapun untuk saya sampaikan juga tentang kesanggupan anak yatim yang miskin untuk cabang Jumantono 1 yang menyanggupkan setelah direkap itu terkumpul 81 juta tiap semester atau setiap tahun, setiap tahun atau 2 semester itu menyanggupkan atau terkumpul 81 juta per tahun. Itu tentang kesanggupan untuk anak yatim yang miskin. Adapun kalau bisa diambil rata-rata penghasilan atau saya menyetorkan zakat ke perwakilan atau ke pusat itu per bulannya itu kurang lebih ya 12, 13, 14 juta ya kisaran itu. Namun berhubung di cabang Jumantono 1 itu kebanyakan petani, itu memang kalau saat panen ya bisa 30 juta bahkan 40 juta per bulan bisa, tapi setahun itu ya paling sekali atau 2 kali, cuman itu memang petani setahun itu ya panennya mesti itu cuman sekali, cuman itu tentang zakat. Dan insya Allah semua sudah disetorkan ke pusat. Dan adapun untuk keuangan yang lain tentang untuk pembangunan
di cabang Jimantono 1 karena ya ini sudah bisa bikin gedung dan ya biasalah seperti cabang-cabang lain bangun-bangun itu ya memang tidak ketinggalan saya rasa. Lah itu pun dilelang atau disanggupkan dari warga yang insya Allah tidak mengurangi kesanggupan atau kehormatan yang diberikan untuk cabang Jimantono 1. Saat ini sekira 600 warga terdaftar di Majelis Tafsir Al-Quran cabang Jumantono 1 yang tergabung dalam 3 gelombang usia atas, yakni gelombang 1 pada hari Selasa, gelombang 2A pada hari Kamis, dan gelombang 2B pada hari Sabtu, serta 2 gelombang remaja dan pemuda, yakni hari Senin, gelombang sekelas SMP, dan hari Ahad untuk gelombang sekelas SMA dan mahasiswa, serta hari Rabu dan Jumat untuk kegiatan TPQ MTA Jumantono 1. Senantiasa ditanamkan pada segenap warga Jumantono 1 bahwa pertolongan Allah datang bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. Kehidupan bahagia, mulia, dan paling sejati dan abadi akan disediakan bagi mereka yang tidak ragu merelakan kesementaraan dunia nan fana, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.